kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin membuat video mengenai pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dalam rangka memenuhi tugas UAS dari mata pelajaran atau mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Tiwi. Yep. Perkenalkan, saya Rima Dwi Fitria sebagai moderator. Lalu di sebelah kiri saya ada Julfa Salsabila, Maurice Andreas, Adinda Diva Baryanti, Mufliha. Oke, langsung kita mulai, Din. Pertumbuhan ekonomi itu peningkatan produksi barang dan jasa yang dilihat dari satu periode ke periode yang lainnya. Nah, tingkat keberhasilannya itu dilihat dari angka atau kuantitas. Nah, itu kan tadi pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan kalau pembangunan ekonomi itu lebih ke prosesnya, teman-teman. Jadi di dalam pembangunan ekonomi itu bagaimana caranya masyarakat Indonesia atau pemerintah melakukan suatu proses dari pertumbuhan ekonomi tersebut, dari rencana pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, jadi gimana caranya untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia, yaitu melalui proses-proses yang dibuat oleh pemerintah. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah kualitas hidup dari masyarakat sendiri. Jadi ketika ketika pembangunan ekonominya bagus, berarti tandanya kualitas hidup di masyarakat juga bagus. Nah, tolak ukur dari pembangunan ekonomi ini bukan cuma dari kuantitas tapi dari kualitas itu sendiri. Nah, tadi bisa digarisbawahi kualitas hidup masyarakat. Nah, teman-teman bisa dilihat ya dari masyarakat sendiri atau dari lingkungan yang pernah kita temuin, itu kualitas hidup masyarakatnya rendah ya. Nah, rendah gimana? Iya. Kalau rendah itu gimana? Tapi pertanyaannya, kenapa kualitas hidup tuh rendah? Bisa dilihat dari apa? Dari Pendidikan. dari gajinya nggak sih? Dari pekerjaan. Iya, dari Tidak pendapatan meratanya mereka. pendapatan mereka. Sebelum dari pendapatan, mungkin dari faktor pendidikan dulu kali ya. Pendidikan mungkin ya. Nah, gimana kalau yang lo tahu deh, Mor, pendidikan di Indonesia tuh gimana? Menurut lo tuh kurang atau udah merata gitu pendidikannya? Gue ingat yang dikasih tahu sama Pak Agus waktu itu ya, kalau rata-rata kan pendidikan di Indonesia baru sampai SMP kan. Berbanding kebalik sama di Singapura yang udah D1 kalau nggak salah. Terus juga kalau dilihat dari pematik kemarin aja ya, kayak gampangnya itu kan kita mensosialisasikan kinerja kita ya pas pematik. Maksudnya karena pendidikan di sana tuh kurang kan. Dari situ aja bisa kelihatan kalau misalkan pendidikan di Indonesia tuh masih rendah gitu. Nah, kenapa sih bisa rendah? Kenapa orang-orang tuh untuk mendapati pendidikan tuh sulit? Biaya kali ya mungkin Biaya. salah satunya. Selain kesadaran diri, biaya. Biaya. Ngomongin biaya, pasti kan dari gaji ya pekerjaan. Tadi yang dibilang Maurice nggak merata. Kenapa bisa nggak merata tuh kenapa? Coba yang lain Karena dapatnya. Penduduk tinggi. karena penduduknya tinggi nggak sih? Ada yang misalnya di Pulau Jawa lebih banyak, Oh, ada ya. pekerjaannya kurang gitu. Tidak merata jadinya. Pembangunan. Kalau menurut lu, Li, kenapa di Indonesia itu penduduknya tinggi? Yang pertama karena tadi pendidikan kan, pendidikan yang rendah itu biasanya karena kan teman-teman lihat tuh biasanya karena banyak yang cuma lulus sekolah SMA. Nah, karena cuma lulus sekolah SMA ini, karena nggak ngelanjutin ke pendidikan yang lebih tinggi kayak masuk kuliah gitu. Terus si yang pendidikannya rendah ini tuh langsung kadang-kadang ada yang langsung kerja. Nah, ketika kerja itu kerjanya tuh nggak yang apa ya? Kerjanya pun pasti biasanya ya kalau teman-teman lihat itu kerjanya kayak semacam ART, asisten rumah tangga, terus kayak kerja yang supir angkot. Nah, kemarin juga ada tuh teman Lia yang ternyata dia itu supir angkot, itu sekelas sama Lia waktu dulunya. Pas SMA. Iya. Nah, pas itu juga ternyata karena tingkat kualitas pendidikan yang rendah ini bisa membuat kualitas apa ya Pekerjaan mereka. iya, pekerjaannya itu jadinya ya cuma gitu-gitu aja. Disclaimer, tidak merendahkan profesi, namun kayak yang kita tahu ya teman-teman, gaji yang didapat dari pekerjaan tersebut tuh kalau di-compare sama pekerjaan lain tuh lebih rendah gitu. Terus juga mungkin karena orang-orang lulus sekolah nggak kerja, ada juga yang langsung Nikah. Iya, betul. Allah, langsung nikah. Iya, contohnya teman saya juga ada yang langsung nikah. Dia habis lulus sekolah, jeda sebulan dia langsung menikah. Sebulan? Pakai adat apa? Iya, udah banyak. Adat Sunda. Iya, teman Lia juga
Minggu kemarin tuh ada nikah. Minggu kemarin. Iya. Lo diundang nggak? kemarin diundang. Terus datang. Karena ada suatu kesibukan jadi belum sempat. Suatu kesibukan. Tapi deket nggak? Deket. Deket sama lo. Jadi gitu ya. Lo mau sebagai cowok, ketika lo udah punya gelar atau sarjana, lo lebih milih untuk dapetin perempuan yang kayak gimana? Kalau gue sih menurut gue kalau baru lulus gitu, gue nggak milih buat nikah dulu sih. Lebih milih buat nyenengin diri gue, orang tua gue, nabung, mapan dulu baru nikah. Kalau gue gitu sih mindsetnya. Tapi lo pasti bakal cari perempuan yang setara lah ya, Iya, maksudnya. setara sih. Nah, makanya kenapa pendidikan tuh selain penting buat pekerjaan juga penting buat cari pasangan hidup. Nah, dari pernikahan muda itu biasanya kan berarti tingkat penduduk bakal lebih tinggi ya teman-teman, karena orang-orang yang menikah itu kan pasti punya keturunan kan teman-teman, punya anak gitu. Nah, jadi orang-orang yang nikah muda itu bikin penduduk di Indonesia tuh jadi lebih tinggi karena banyaknya pernikahan itu sendiri gitu. Nah, ada satu program dari pemerintah biar penduduk di Indonesia tuh nggak tinggi gitu loh. Apa? KB, sistem KB. Ada yang mau jelasin nggak sistem KB-nya gimana? Zulfa boleh? KB, keluarga berencana. Apa? Gimana? Keluarga berencana tuh apa? Iya. Ya gimana? Program ya, mungkin program yang dibuat pemerintah buat Membatasi. Iya, membatasi. Supaya punya anak Iya. cuma Cuma dua ya. Jadi Lebih baik. lebih baik dua gitu. Banyak kan ada pepatah katanya banyak anak banyak rezeki. Nah, sebenarnya itu nggak relate ya teman-teman, nggak sepenuhnya relate karena kalau emang anaknya banyak tapi kemampuan finansialnya kurang, itu bukannya jadi sesuatu hal yang baik tapi malah jadi sesuatu yang bisa menekankan kita untuk apa ya, hambatan gak sih buat kita. Kasian Iya. juga anaknya. Ya, jadi program dari pemerintah tuh salah satunya ada keluarga berencana. Jadi gimana caranya penduduk Indonesia tuh anaknya cuma 2. Kan banyak kan, lo berapa bersaudara? Gue 4. 4 loh. 5. 5 guys. 5 guys kita. Wah, ini- Nih, lu berapa saudara? gue 2. Lo? Iya. 2, 4, gue 3, 7, 11. Kita nih udah 16 keluarga ya teman-teman. Ini baru berlima. Kebayang nggak kalau misalkan sekelas tuh gimana? Makanya nggak heran kenapa tingkat pendudukan tuh tinggi. Nah, tingkat penduduk yang tinggi mengakibatkan tidak meratanya gajinya tidak merata. Boleh, karena kan penduduknya udah banyak nih, udah tinggi. Nah, makanya kenapa pemerintah nggak merata gajinya, karena penduduknya ini tuh udah di luar dari apa ya, kalau kata kita batas lah ya, Kapasitas. udah terlalu tinggi ya. Nah, karena penduduknya tinggi, otomatis persaingan Pekerjaan Iya. iya. Makin susah juga. Dan yang menyediakan pekerjaan juga dikit. Nah, jadi kuantitas masyarakatnya banyak, tapi ternyata lapangan pekerjaannya tidak memadai. Makanya kenapa banyak pengangguran. Pengangguran adalah hal besar ya teman-teman yang banyak terjadi di kita. Punya teman pengangguran? Punya banyak Kalian Juga juga pengangguran? pengangguran. Pengangguran dengan gaya. Gaya. Lo sih, cuma. Nah, pengangguran ini bikin kemiskinan di Indonesia tambah tinggi. Kenapa coba pengangguran bisa bikin kita miskin? Karena kan mereka kan nggak dapat penghasilan. Iya, nggak berpengaruh. Iya. Soalnya kan mereka kan nggak bekerja kan. Ya, Jadi ya itu apa ada penghasilan gitu buat biaya hidup. kayak gitu. Nah, jadi pengangguran, kemiskinan, pendapatan tidak merata itu akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sendiri gitu. Kan tadi di pembangunan ekonomi tuh masyarakatnya tuh harus berkualitas ya. Nah, tapi gimana caranya berkualitas kalau emang faktanya kualitas hidup di Indonesia itu masih rendah gitu. Makanya kenapa kita masih jadi negara Maju. berkembang Berkembang ya. menuju negara maju. Kayak apa tadi, mau Singapura ya? Singapura. Iya. Di situ udah kelihatan jelas banget ya teman-teman bedanya. Nah, sekarang kita mau nyebutin data BPS yang ada di Kabupaten Serang mengenai permasalahan yang tadi kita sebutin. Itu diantaranya kayak ada pengangguran dan kemiskinan. Nah, dari pengangguran sendiri menurut data BPS itu boleh disampaikan sama Morris. Jadi gini guys, jumlah angkatan kerja pada Agustus ini data real banget ya. Agustus 2023 maaf. Jadi sebanyak 796,82 ribu orang, naik 77,17 ribu orang atau 10,72% dibanding Agustus 2022.
tingkat partisipasi angkatan kerja turun sebesar 1,03 poin persen. Oke, terima kasih Mauri. Selanjutnya data BPS dari angka kemiskinannya boleh disampaikan oleh Zulfa. Penduduk miskin Kabupaten Serang Maret turun menjadi 4,85%. Oke, nah tadi kan udah dari data BPS-nya. Nah sekarang dari kebijakannya. Mungkin dari tadi yang kita bahas tuh salah satu hal yang kita obrolkan mengenai pembangunan ekonomi itu tidak meratanya pendapatan ya teman-teman. Nah tidak meratanya pendapatan di masyarakat, salah satunya dari kurangnya kualitas hidup masyarakat. Nah terus juga kenapa nggak merata itu karena pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah gimana sih caranya pemerintah mengeluarkan kebijakan? Nah salah satunya kita tadi ambil mengenai keluarga berencana untuk menurunkan angka penduduk yang tinggi, sehingga itu membantu pemerintah untuk memeratakan si gaji ini, si pendapatan ini. Boleh disampaikan oleh Mufriha soal kebijakannya? Yulia. Ya, kebijakannya itu ada di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yaitu Pasal 21. Kebijakan keluarga berencana ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang yang pertama itu usia ideal perkawinan. Nah, yang kedua juga ada usia ideal untuk melahirkan untuk seorang perempuan. Terus apa lagi? Yang ketiga ada jumlah ideal anak. Nah, ideal anak kan sendiri tadi kalau keluarga berencana 2 ya idealnya. Nah, yang keempat itu ada jarak ideal kelahiran anak pertama, terus anak kedua itu harus ada jaraknya. Terus yang terakhir itu ada penyuluhan kesehatan reproduksi. Oke, itu dari kebijakan sendiri. Nah sekarang solusinya. Untuk yang pertama, dari rendahnya kualitas pendidikan, mungkin solusinya adalah pertama kesadarannya kali ya. Kesadaran dari masyarakat sendiri kalau misalkan pendidikan itu suatu hal yang penting. Tidak ada lagi rumor kayak cewek mah cukup di dapur aja. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi pendidikan. Nah, hal itu mungkin bisa dirubah mindsetnya, karena pendidikan di segala gender pun itu penting tanpa memandang statusnya. Terus juga dari pengangguran, kemiskinan, solusinya kalau dari pengangguran mungkin banyak ya yang udah berpendidikan tapi tetap nganggur. Iya. Karena malas nyari pekerjaan juga. Dan lapangannya sedikit. Nah, solusi dari lapangan sedikit adalah kita yang bikin lapangan kerja itu sendiri. Contohnya bangun UMKM, kayak jualan apa gitu ya, terus narik-narikin orang buat jadi karyawannya. Ada yang lagi mau ditambahin nggak solusi dari tuh? Apa lagi? Udah. Jadi solusinya mempertingkat kesadaran diri tentang pendidikan, terus juga rajin-rajin untuk cari pekerjaan, terus ya gitu karena kan akar masalahnya itu ya, makanya kenapa bisa nimbulin kemiskinan dan tidak meratanya pendidikan. Sama jangan nikah muda ya, jangan nikah muda ya guys ya, jangan more ya. Oke, gitu teman-teman. Sekian obrolan-obrolan kita hari ini. Dari aku cukup, dari yang lain cukup. Oke, langsung kita tutup aja. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa ikut berkontribusi dalam memajukan kemajuan Indonesia dan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita harus berkontribusi terhadap negara kita agar negara kita ini maju. Oke, terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.